Dito Aryo Tejo baru saja ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, RI hingga tahun depan. Presiden Jokowi juga menugaskannya agar Liga Sepak Bola Tarkam atau Antar Kampung kembali digiatkan. Juga sepak bola terus digalakkan di tingkat pendidikan dan sekolahan. Intinya demi memajukan sepak bola Indonesia, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora wajib bersinergi dengan PSSI. Hal itu pun ditegaskan dengan Inpres No. 3 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan persepakbolaan nasional yang diterbitkan Presiden Joko Widodo. Masalahnya, Ketua PSSI yang kini dijabat oleh Erick Thohir yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN memiliki sejarah kelabu dengan ayah kandung Dito Aryo Tejo, Ari Prabowo Aryo Tejo. Dito Aryo Tejo terlahir dari pasangan ayah Ari Prabowo Aryo Tejo dan ibu Arti Laksmigati Aryo Tejo. Ayah Dito merupakan sosok berpengalaman di dunia pertambangan. Ari Prabowo Aryo Tejo pernah menjabat sebagai Direktur Utama atau Dirut PT Antam pada 2017 hingga 2019 silam. Namun dalam rapat umum pemegang saham luar biasa PT Antam Tbk di Hotel Borobudur, Jakarta Kamis, 19 Desember 2019, diputuskan Ari Prabowo Aryo Tejo bukan lagi sebagai Direktur PT Antam. Menteri BUMN Erick Thohir yang mencopot Ari sebagai Dirut PT Antam tersebut. Staf khusus Kementerian Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Arya Sinulinga ketika membeberkan alasan Menteri BUMN Erick Thohir mencopot Ari Prabowo Aryo Tejo. Ari yang baru memimpin Antam selama 2 tahun tersebut resmi digantikan oleh Dana Amin yang adalah mantan Direktur Operasional Pelindo II. Arya mengatakan, terdapat beberapa proyek pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter Antam yang terbengkalai. Misalnya, smelter Nikel Pig Iron, NPI, Blast Furnace, di Halmahera Timur, Maluku Utara. Menurut dia, smelter tersebut sudah bisa beroperasi, namun sampai saat ini belum ada pasokan listrik ke pabrik itu. Proyek terbengkalai di Antam, pabriknya udah selesai tapi listriknya masih nol. Ketika pabrik itu selesai listrik juga harus selesai, kata Arya. Proyek yang menelan biaya sebesar 320 juta dolar AS atau sekitar 4,8 triliun rupiah tersebut dikerjakan Antam dengan menggandeng Ocean Energy Nickel International Pty. Ltd. (ONE). Rencananya, smelter tersebut bisa menghasilkan 320.000 ton NPI atau setara 30.000 ton nikel dalam NPI, TNI. Proyek lainnya yang terbengkalai yaitu smelter grade alumina refinery, SGAR, di Desa Bukit Batu, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, dikerjakan melalui perusahaan patungan Antam dan Inalum yaitu PT Borneo Alumina Indonesia, BAI, dengan biaya investasi 450 juta dolar AS. Arya mengatakan, Kementerian BUMN membutuhkan sosok eksekutor untuk melakukan transformasi bisnis di Antam. Dana Amin dinilai sebagai sosok yang tepat. Pasalnya, ia dianggap berhasil menciptakan transformasi bisnis pada saat menjabat sebagai Direktur Operasional Pelindo II. Tentu saja masyarakat Indonesia berharap Dito Aryo Tejo tidak perlu mempersoalkan sejarah kelam ayahnya pernah dicopot Erick Thohir. Justru masyarakat terutama pencinta sepak bola tanah air menuntut agar Dito profesional serta dapat bekerja sama secara baik dengan Erick Thohir selaku Ketua PSSI dalam memajukan persepakbolaan di Indonesia. Selamat bertugas Menpora Dito Aryo Tejo.